Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Sari Citra Dewi, NIM 23650084 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UTS remedial. Apa yang dimaksud dengan Big Data? Big Data adalah kumpulan data yang jumlahnya sangat besar, terus bertambah setiap hari dan memiliki berbagai macam jenis data sehingga tidak bisa diolah menggunakan cara atau komputer biasa. Sederhananya, Big Data adalah data dalam jumlah yang sangat besar, banyak sehingga membutuhkan teknologi khusus untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis. Contohnya itu misalnya aplikasi seperti TikTok. Setiap hari jutaan orang itu udah nonton video, udah like, udah memberikan komentar, dan udah unggah konten-konten. Semua aktivitas itu udah menghasilkan data yang sangat besar setiap detiknya. Karena jumlah datanya udah sangat besar dan sangat banyak, TikTok udah gunakan teknologi Big Data untuk mengelola informasi tersebut agar dapat memberikan rekomendasi video yang sesuai dengan minat setiap pengguna. Nomor 2, jelaskan karakteristik Big Data yang dikenal dengan konsep 5V. Big Data memiliki 5 karakteristik utama yang disebut 5V, yaitu 1. Volume atau jumlah data. Volume berarti ukuran data yang sangat besar. Contohnya, YouTube menyimpan miliaran video yang diunggah oleh pengguna dari seluruh dunia. Yang kedua yaitu velocity atau kecepatan. Velocity berarti data terus bertambah dan harus diproses dengan cepat. Contohnya, saat menggunakan Google Maps, kondisi lalu lintas berubah setiap detiknya, sehingga aplikasi harus memproses data secara langsung agar informasi tetap akurat. Yang ketiga yaitu variety atau keberagaman. Variety berarti data memiliki banyak bentuk. Data tidak hanya berupa angka atau tulisan, tetapi juga gambar, video, suara, email, hingga lokasi GPS. Contohnya Instagram yang menyimpan foto, video, komentar, pesan, dan informasi lokasi pengguna. Yang keempat yaitu veracity atau keakuratan data. Veracity berarti kualitas atau tingkat kepercayaan terhadap data. Tidak semua data yang diperoleh benar atau akurat. Oleh karena itu, data perlu diperiksa terlebih dahulu sebelum digunakan. Contohnya, komentar di media sosial bisa saja berisi informasi yang salah atau hoax sehingga perlu dilakukan penyaringan. Yang kelima yaitu value atau nilai atau manfaat. Value berarti data harus memberikan manfaat bagi penggunanya. Data yang sangat banyak tidak akan berguna jika tidak menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat. Contohnya Tokopedia menggunakan data riwayat pembelian pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang nomor 3, apa yang dimaksud dengan arsitektur Big Data? Arsitektur Big Data adalah rancangan atau struktur yang menjelaskan bagaimana data dikumpulkan, disimpan, diproses, dianalisis, hingga akhirnya menjadi informasi yang berguna. Sederhananya, arsitektur Big Data adalah alur kerja sebuah sistem dalam mengelola data dalam jumlah besar. Contohnya yaitu, bayangkan sebuah restoran. Bahan makanan berasal dari pemasok, bahan disimpan di gudang, koki mengolah makanan, pelayan menyajikan makanan kepada pelanggan. Begitu juga Big Data. Data dikumpulkan, data disimpan, data diproses, hasil analisis ditampilkan kepada pengguna. Nomor 4, sebutkan komponen utama dalam arsitektur Big Data. Secara umum, terdapat 4 komponen utama. 1. Data source atau sumber data merupakan tempat asal data. Contohnya media sosial, sensor, aplikasi mobile, website, transaksi penjualan, atau perangkat IoT. 2. Data storage, penyimpanan data. Data yang sudah dikumpulkan disimpan dalam sistem penyimpanan. Contohnya menggunakan Hadoop, distribute file system, atau database NoSQL. 3. Data processing, pemrosesan data. Data yang tersimpan kemudian diolah untuk menghasilkan informasi. Contohnya menggunakan MapReduce atau Apache Spark. 4. Data analisis dan visualization.
Hasil pengolahan data ditampilkan dalam bentuk laporan, grafik, atau dashboard agar mudah dipahami. Contohnya, dashboard penjualan yang menunjukkan produk paling laris setiap bulan. 5. Jelaskan perbedaan antara penyimpanan terpusat dan penyimpanan terdistribusi. Penyimpanan terpusat, centralized storage. Semua data disimpan dalam satu server atau satu komputer utama. Kelebihan, mudah dikelola, lebih sederhana, dan kekurangan, jika server rusak, semua data sulit diakses, kapasitas penyimpanan terbatas. Contoh, sebuah sekolah menyimpan seluruh data siswa hanya pada satu komputer di ruangan administrasi. Jika komputer tersebut rusak, semua data menjadi tidak bisa diakses. Penyimpanan terdistribusi, data disimpan pada banyak server yang paling terhubung. Jika satu server mengalami gangguan, server lain masih dapat digunakan sehingga data tetap aman dan dapat diakses. Nah, contohnya Google Drive menyimpan data pengguna pada banyak server di berbagai lokasi sehingga file tetap tersedia meskipun salah satu server mengalami kerusakan. 6. Apa tujuan penggunaan sistem penyimpanan terdistribusi dalam lingkungan Big Data? Tujuan utama penyimpanan terdistribusi adalah agar data dalam jumlah sangat besar dapat disimpan dan diproses dengan lebih cepat, aman, dan efisien. Beberapa manfaatnya yaitu menyimpan data dalam jumlah yang sangat besar, 2. Mempercepat proses pengolahan data, 3. Mencegah kehilangan data jika salah satu server rusak, 4. Memudahkan penambahan kapasitas penyimpanan ketika data semakin banyak. Contohnya, bayangkan ada satu orang yang harus mengangkat 100 kardus. Pekerjaan tersebut tentu sangat berat. Memang berat. Namun, jika ada 20 orang yang bekerja bersama-sama, pekerjaan menjadi lebih cepat dan ringan. Begitu juga pada Big Data. Data dibagi ke banyak server sehingga proses penyimpanan dan pengolahan menjadi lebih cepat. Nomor 7. Apa yang dimaksud dengan MapReduce? MapReduce adalah metode atau teknik untuk mengolah data yang sangat besar dengan cara membagi pekerjaan ke banyak komputer, kemudian menggabungkan hasil menjadi satu. MapReduce terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama, map. Data dibagikan menjadi beberapa bagian, kemudian setiap komputer mengolah bagiannya masing-masing. Tahap kedua yaitu reduce. Semua hasil pengolahan dari setiap komputer dikumpulkan dan digabungkan menjadi hasil akhir. Contohnya yaitu, misalnya, sebuah perpustakaan ingin menghitung jumlah kata Big Data dalam 1 juta buku digital. Jika hanya menggunakan satu komputer, prosesnya akan sangat lama. Dengan MapReduce, komputer pertama menghitung buku 1 sampai 200.000. Komputer kedua menghitung buku 201 sampai 400.000. Komputer ketiga menghitung bagian berikutnya dan seterusnya. Setelah semua selesai menghitung, hasil dari setiap komputer digabungkan sehingga diperoleh total jumlah kata Big Data dengan lebih cepat. Nomor 11. Mengapa Big Data menjadi penting dalam pengambilan keputusan pada organisasi modern? Big Data menjadi sangat penting karena dapat membantu organisasi mengambil keputusan berdasarkan data yang nyata, bukan hanya berdasarkan perkiraan atau intuisi. Dengan menganalisis data yang sangat banyak, organisasi dapat mengetahui pola, tren, dan kebutuhan pelanggan sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih tepat. Contohnya, misalnya, sebuah supermarket ingin mengetahui produk apa yang paling banyak dibeli setiap akhir pekan. Dengan menganalisis data transaksi pelanggan menggunakan Big Data, supermarket dapat mengetahui bahwa minuman dan makanan ringan paling sering dibeli. Berdasarkan informasi tersebut, supermarket dapat menambahkan stok produk tersebut agar tidak kehabisan. Jadi, Big Data membantu organisasi membuat keputusan yang lebih cepat, lebih tepat, dan mengurangi risiko kesalahan. Nomor 13, jelaskan hubungan antara sumber data, penyimpanan data, dan pemrosesan data dalam arsitektur Big Data. Dalam arsitektur Big Data, ketiga komponen ini saling berhubungan dan bekerja secara berurutan. Pertama, sumber data.
Sumber data adalah tempat asal data diperoleh, misalnya dari aplikasi, website, media sosial, sensor, atau transaksi penjualan. Kedua, penyimpanan data. Setelah data dikumpulkan, data tersebut disimpan di sistem penyimpanan seperti Hadoop atau database NoSQL agar aman dan mudah diakses. Ketiga, pemrosesan data. Data yang sudah disimpan kemudian diolah menggunakan teknologi seperti MapReduce atau Spark untuk menghasilkan informasi yang berguna. Contohnya, bayangkan proses membuat jus. Buah berasal dari kebun. Ini adalah sumber data. Buah disimpan di kulkas adalah umpamanya seperti penyimpanan data. Buah kemudian di blender menjadi jus. Ini tuh seperti pemrosesan data. Hasil akhirnya adalah jus yang siap diminum, sama seperti data yang telah diolah menjadi informasi yang digunakan. Nomor 15, jelaskan peran sistem manajemen data dalam pengelolaan data berskala besar. Sistem manajemen data berperan untuk mengatur seluruh proses pengolahan data agar tetap rapi, aman, dan mudah digunakan. Tugasnya meliputi menyimpan data, mengatur akses pengguna, menjaga keamanan data, melakukan pencarian data, hingga memastikan data tetap konsisten. Tanpa sistem manajemen data yang jumlahnya sangat besar, akan sulit dicari, mudah hilang, dan sulit dikelola. Contohnya, bayangkan sebuah perpustakaan yang memiliki jutaan buku. Jika semua buku diletakkan secara acak, tentu akan sulit menemukan buku yang dicari. Namun, jika semua buku disusun berdasarkan kategori dan nomor rak, maka buku dapat ditemukan dengan cepat. Begitu juga sistem manajemen data yang mengatur data agar mudah ditemukan dan digunakan. Nomor 17, jelaskan alur kerja MapReduce mulai dari data input hingga menghasilkan output. MapReduce bekerja melalui beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah input. Data yang sangat besar dimasukkan ke dalam sistem. Misalnya, jutaan data transaksi penjualan. Tahap kedua adalah map. Data dibagi menjadi beberapa bagian kecil, lalu setiap komputer mengolah bagiannya masing-masing secara bersamaan. Tahap ketiga adalah supply dan sort. Hasil dari proses map dikelompokkan berdasarkan kategori yang sama agar mudah diproses. Tahap keempat adalah reduce. Setiap kelompok data kemudian digabungkan dan dihitung untuk menghasilkan informasi akhir. Tahap terakhir adalah output. Hasil pengolahan disimpan atau ditampilkan dalam bentuk laporan. Contohnya itu, misalnya ingin menghitung jumlah penjualan setiap produk. Data transaksi dibaca, setiap komputer menghitung sebagian data. Hasil yang memiliki nama produk yang sama dikumpulkan. Total penjualan setiap produk dihitung, kemudian muncul laporan produk yang paling banyak terjual. Seperti itu. Nomor 20, jelaskan alasan Spark mampu memproses data lebih cepat dibandingkan pendekatan pemrosesan berbasis disk tradisional. Spark lebih cepat karena sebagian besar proses dilakukan di dalam memori komputer atau RAM, bukan terus-menerus membaca dan menulis data ke hard disk. Karena akses ke RAM jauh lebih cepat dibandingkan hard disk, proses pengolahan data menjadi lebih singkat. Selain itu, Spark juga mampu memproses banyak data secara bersamaan menggunakan banyak komputer. Contohnya, yaitu seperti bayangkan dua orang sedang belajar. Nah, terus orang pertama selalu membuka setiap kali ingin menjawab soal, buka buku. Sedangkan orang kedua, dia sudah hafal materinya sehingga cukup mengingat isi pelajaran. Tentu orang kedua dapat menjawab lebih cepat. Begitu juga Spark yang menyimpan data di memori sehingga tidak pula terus-menerus mengambil data dari hard disk. 21. Analisis dampak yang mungkin terjadi apabila sebuah organisasi tetap menggunakan sistem penyimpanan tradisional untuk mengelola data dalam skala big data. Jika organisasi tetap menggunakan penyimpanan tradisional, akan muncul beberapa masalah. Pertama, proses pengolahan data menjadi sangat lambat karena semua data diproses oleh satu server. Kedua, kapasitas penyimpanan cepat penuh sehingga sulit menampung data yang terus bertambah. Ketiga, jika server mengalami kerusakan, seluruh data tidak bisa
dapat diakses. Keempat, biaya peningkatan kapasitas server menjadi semakin mahal. Akibatnya, organisasi menjadi lambat dan mengambil keputusan dan kalah bersaing dengan kapasitas lain yang sudah menggunakan teknologi big data. Contohnya seperti, bayangkan sebuah toko online dengan jutaan transaksi setiap hari, tetapi semua data hanya disimpan di satu komputer. Komputer tersebut akan bekerja sangat berat, prosesnya menjadi lambat, bahkan bisa mengalami gangguan saat banyak pengguna mengakses. 23. Evaluasi peran Hadoop dalam mendukung penyimpanan dan pemrosesan data pada lingkungan terdistribusi. Hadoop memiliki peran yang sangat penting dalam big data karena mampu menyimpan data, mengelola data, dan dalam jumlah yang sangat besar menggunakan banyak komputer sekaligus. Hadoop terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah HDFS atau Hadoop Distributed File System, yaitu sistem penyimpanan data secara terdistribusi. Yang kedua adalah MapReduce, yaitu teknologi untuk mengolah data yang tersimpan di HDFS. Keunggulan Hadoop adalah mampu menyimpan data dalam jumlah besar, mudah menambahkan kapasitas penyimpanan, dan tetap dapat bekerja meskipun salah satu komputer mengalami kerusakan. Namun, kelemahannya adalah proses pengolahan data bisa lebih lambat dibandingkan Spark karena Hadoop lebih banyak menggunakan hard disk. Contohnya, bayangkan sebuah gudang besar yang memiliki banyak ruang penyimpanan. Jika satu ruangan mengalami kerusakan, barang masih tersedia di ruangan lainnya sehingga pekerjaan tetap berjalan. Begitu cara Hadoop bekerja. 25. Sebuah perusahaan memiliki data transaksi, data pelanggan, dan data aktivitas pengguna dalam jumlah yang sangat besar dan terus bertambah setiap hari. Jelaskan bagaimana konsep big data, arsitektur big data, sistem penyimpanan data besar, MapReduce, Hadoop, dan Spark dapat digunakan secara terpadu untuk mengolah data tersebut. Misalnya, sebuah perusahaan e-commerce seperti Tokopedia memiliki jutaan transaksi dan aktivitas pengguna setiap hari. Pertama, perusahaan menerapkan konsep big data karena jumlah data yang dihasilkan sangat besar dan terus bertambah setiap saat. Selanjutnya, big data digunakan arsitektur big data untuk mengatur alur pengolahan data, mulai dari pengumpulan data, penyimpanan, pengolahannya, hingga menghasilkan informasi yang bermanfaat. Untuk menyimpan data dalam jumlah besar digunakan sistem penyimpanan terdistribusi seperti Hadoop, HDFS, sehingga data dapat disimpan di banyak server dan tetap aman jika salah satu server mengalami gangguan. Kemudian, MapReduce digunakan untuk membagikan pekerjaan pengolahan data ke banyak komputer sehingga proses analisis menjadi lebih cepat dibandingkan jika hanya menggunakan satu komputer. Jika perusahaan membutuhkan analisis yang lebih cepat, misalnya, untuk memberikan rekomendasi produk secara langsung kepada pelanggan, maka digunakan Spark. Spark memproses data di memori RAM, sehingga hasil analisis dapat diperoleh dalam waktu yang jauh lebih singkat. Contohnya, alur sederhananya, pelanggan melakukan pembelian dan mencari produk di aplikasi. Semua aktivitas tersebut menjadi big data. Data dikumpulkan melalui arsitektur big data, data disimpan di Hadoop HDFS yang tersebar di banyak server. MapReduce digunakan untuk menghitung total penjualan dan menganalisis pola pembelian. Spark digunakan untuk menganalisis data secara cepat sehingga sistem dapat langsung memberikan rekomendasi produk kepada pelanggan. Kesimpulannya yaitu, semua teknologi tersebut saling melengkapi. Big data adalah konsep pengolahan data dalam jumlah besar. Arsitektur big data mengatur alur kerja pengolahan data. Hadoop HDFS menyimpan data secara terdistribusi, MapReduce mengolah data dengan membagai pekerjaan ke banyak komputer, dan Spark mempercepat proses analisis dengan memanfaatkan memori atau RAM. Dengan bekerja sama, teknologi ini membantu perusahaan mengelola data secara cepat, aman, dan efisien sehingga dapat menghasilkan informasi yang sangat mendukung pengambilan keputusan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.